Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dalam program Fajar Hidayah ya. Dan tentu di kesempatan pagi hari ini saya tidak sendiri, telah hadir narasumber kita. Ada Ustadz Sunarno, kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz ya? Sehat, baik. Alhamdulillah. Dan di kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan membawakan tema Al-Quran menghidupkan hati manusia, Ustaz. Iya. Baik, dan pemirsa nanti dapat bergabung bersama kami di WhatsApp atau di line telepon di 02716793000 atau di 08112553000. Dan di kesempatan pertama ini insya Allah kita akan langsung saja simak mukadimah dari Ustaz Sunarno. Silakan, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun berada, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita. Hari ini kita diperkenankan mengawali aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku, hari ini kita bicara tentang Al-Quran menghidupkan hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing para hambanya dalam menjalani hidup dan kehidupannya di dunia ini, supaya dengan hati yang terang, hati yang senantiasa dihiasi oleh iman, untuk menuju pada kehidupan dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52 sampai 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasyirul umur. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad Al-Quran dengan perintah kami. Di sini dengan kata-kata ruhan min amrina, roh dari perintah kami. Yang dimaksud adalah Al-Quran menjadi penghidup hati yang mati. Karena kalau hati tanpa Al-Quran itu akan mati. Sebagaimana roh menghidupkan jasad. Maka pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Kita hidup tanpa Al-Quran diibaratkan kita ini seperti orang yang mati. Senada dengan ayat Quran surat Al-Anfal ayat 24 itu, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan penuhilah seruan Rasul. Apabila Allah dan Rasul menyeru pada kamu pada suatu yang memberi penghidupan pada kamu.
Di sini kita diberi pelajaran bahwa yang menghidupkan adalah iman, Al-Quran, dan berjuang di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Sebab dengan itulah hati menjadi hidup, jiwa menjadi tenang, tentram, hidup menjadi mulia, terhindar dari kehinaan. Kemudian dilanjutkan firman Allah, Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah itu Alkitab, Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah itu iman. Kalau Nabi kita Muhammad SAW sebelum jadi Nabi, sudah berakhlak yang mulia, bertauhid, namun beliau belum mengetahui isi kitab. Dan beliau juga belum mengetahui syariat-syariat hukum, hingga Allah turunkan Al-Quran kepada beliau. Ayat ini bisa kita ambil pelajaran, apalagi kita. Kita ini yang sudah menjadi umat Islam sejak kecil, sejak lahir bahkan. Kita sudah jadi orang Islam, karena orang tua kita Islam. Namun kalau kita tidak mau mengkaji Al-Quran, tidak mau mendalami isi Al-Quran, tentu kita tidak akan mengetahui apa itu Islam, apa itu isi Al-Quran. Hanya kita baca, namun kita nggak ngerti yang dimaksud. Maka ini satu anugerah pada kita. Kita sebagai umat Islam dibimbing, dituntun dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup, supaya kita memberikan, Allah memberikan pada kita kelancaran, kelapangan dalam menggapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Maka inilah Al-Quran yang harus kita kaji, kita pahami, kita yakini, sehingga kita menjadi hidup yang sebenarnya. Kemudian dilanjutkan, walakin ja'alnahu nuran. Tetapi kami menjadikan Al-Quran sebagai cahaya. Al-Quran disebut nur, cahaya, karena Al-Quran itu mengeluarkan manusia dari kegelapan syirik, menjadi bertauhid. Kegelapan, kekafiran menjadi iman. Kegelapan, kebodohan menjadi berilmu. Kegelapan dalam kesesatan menjadi petunjuk. Itulah fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Maka kita wajib bersyukur sebagai umat Islam ini kalau mau mengkaji Al-Quran dan mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kemudian dilanjutkan, nahdi bihi man nasya min ibadina. Yang kami tunjuki dengan siapa yang kami kehendaki. Maka kita bersyukur kalau mudah-mudahan termasuk yang dikehendaki dari hamba-hamba Allah. Karena tidak semuanya diberikan. Hidayah ini tidak semua diberikan pada manusia, namun kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Karena tugas Rasulullah SAW dan para penerusnya, para da'i, hanyalah menyampaikan. Karena kita sudah diberi pengetahuan. Wa ma 'alaina illa balagul mubin. Tugas kami hanyalah menyampaikan dengan jelas, dengan terang. Itu tugas-tugas yang disampaikan oleh Rasulullah dan para penerusnya. Maka siapa yang mau mendengarkan, menerima penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah, tentu itu sebagai jalan Allah memberikan petunjuk. Karena manusia tidak akan bisa memberikan petunjuk. Dan kita akan selamat. Namun yang menolak pasti sesat dan celaka.
Allah berfirman dalam surah ayat 56 itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi petunjuk pada siapa yang kamu cintai. Bapak tidak bisa memberi petunjuk pada anaknya. Suami tidak bisa memberi petunjuk pada istrinya, atau sebaliknya. Apalagi pada orang lain. Namun Allah lah yang memberi petunjuk pada kita. Maka kita berharap petunjuk yang sudah ada pada kita ini jangan sampai tergencong, hilang bahkan, jangan sampai. Maka kita senantiasa mohon doa pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini yang selalu kita mohonkan tiap hari. Kemudian dilanjutkan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus itulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umat Islam jangan sampai lepas dari jalan yang lurus. Maka Rasulullah wanti-wanti pada umatnya, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyhi. Aku telah kutinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya selama berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka mari betul-betul selama kita hidup senantiasa pegang teguh pada dua petunjuk, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis Riwayat Malik nomor 1395. Kemudian dilanjutkan siratillah. Wahyu Al-Quran itulah jalan yang lurus, jalan yang menghantarkan manusia pada keridhoannya, jalan yang menghantarkan manusia pada surganya. Tanpa Al-Quran tentu tidak akan sampai karena tersesat jalan. Kemudian dilanjutkan firman Allah, alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang punya jalan yang lurus itulah Allah yang mempunyai segala apa di langit dan di bumi. Itulah Allah. Karena segala makhluk yang di langit di bumi semuanya miliknya dan akan kembali kepadanya. Maka tidak ada yang pantas diibadahi, pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, pemilik bumi langit dengan segala isinya. Maka kita bersyukur menjadi orang Islam yang mengerti tauhid, yang bertauhid. Ini semuanya karena Al-Quran dan karena Sunnah. Ilallahi tasirul umur. Ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan. Di sini Allah menegaskan bahwa seluruh urusan akan kembali pada Allah. Baik itu urusan dunia, urusan akhirat. Maka Allah lah yang berhak mengatur kehidupan ini. Manusia tidak boleh membuat aturan sendiri. Karena semuanya itu miliknya. Dan manusia hanya wajib tunduk kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku, itulah yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita ini. Karena dengan Al-Quran itulah kita menjadi hidup yang sebenarnya. Itulah hidup kita berarti. Karena kita punya iman, bertauhid, ibadah hanya pada Allah, amal soleh, dan itulah yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitulah saudaraku, kiranya semoga bermanfaat bagi saya dan kita semuanya. Terima kasih.
Baik, demikian ya pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Mukadimah dari Ustadz Sunarno terkait dengan Al-Quran menghidupkan hati manusia. Dan kami masih menunggu pertanyaan dari pemirsa, baik di line telepon di 02716793000 atau di WhatsApp di 08112553000. Dan nanti insya Allah kita akan jawab beberapa pertanyaan masuk. Namun sebelumnya kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Hidayah MTA TV. Wajah mulus, wajah behati, kulit halus, kulit behati, wajah halus, wajah behati, kembali mulus, kembali mulus, wajah mulus, wajah behati, kulit halus, kulit behati, wajah halus, wajah behati, kembali mulus, klinik behati, kembali mulus, klinik behati. Kabar gembira, kini MTA TV. Iya, MTA TV telah hadir kembali di channel 857 IndiHome TV. Tetap berlangganan IndiHome TV dari Telkomsel. Nikmati IndiHome TV, TV interaktif dan inovatif yang bisa playback 7 hari berlalu, merekam acara favorit Anda, memutar video-video pilihan Anda, dan berkaraoke dengan lagu-lagu kesukaan Anda. Pasang segera IndiHome TV di rumah Anda untuk mengaji Quran dan Sunnah, belajar baca Al-Quran, dan menikmati acara-acara MTA TV sepuasnya. Juga channel-channel yang lain. Daftar segera lewat indihome.co.id atau datang ke kantor Grapari Telkomsel terdekat, atau juga bisa hubungi di 188. Dapatkan IndiHome TV dengan beragam fiturnya dan pastikan tidak ketinggalan lagi kajian-kajian diniyah dari channel favorit Anda, MTA TV, channel terpilih. Share info bermanfaat ini pada yang lainnya. Jangan lupa. Dengan hanya mengharap ridha Allah Ta'ala, Majelis Tafsir Al-Quran membuka program santunan bagi anak yatim yang miskin. Salurkan uluran tangan kita melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 55234 66234 atas nama Suminto, atau UB Syariah MTA di nomor 11 10 10 15 54 atas nama Suminto. QQ Santunan. Mari kita penuhi seruan Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisabbabati wal wusta. Aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Menjadi kesyukuran kita dalam kebersamaan di Majelis Tafsir Al-Quran, di mana setiap langkah warganya insya Allah senantiasa terbimbing Quran dan Sunnah, serta nidom-nidom kemajelisan yang menjunjung tinggi kemuliaan dan kesantunan akhlak, ketaatan dan kepatuhan pada pimpinan dalam kemakrufan menjadi satu ciri khas warganya yang militan. Termasuk seruan pada penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran memberikan arahan pada warganya, pemirsa TV dan pendengar radio serta para simpatisan untuk menyalurkan langsung ke MTA atau transfer hanya di Bank Syariah Indonesia BSI, nomor rekening 2234 234 111,
atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran dan tidak pada nomor rekening lainnya. Semoga seruan pimpinan pusat MTA ini menjadi nidom yang pelaksanaannya bisa kita maksimalkan. Amin ya robbal alamin. Kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dapat menimpa siapa saja. Rescuer Basarnas Cilacap siap setiap saat untuk melaksanakan tugas mencari, menyelamatkan, menolong, dan mengevakuasi korban dalam kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas, bencana, dan kondisi membahayakan manusia di seluruh wilayah Kabupaten Brebes, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, dan Purworejo. Basarnas Cilacap bersama seluruh komponen SAR meliputi pemerintah daerah, TNI, Polri, badan usaha, dan organisasi berpotensi SAR siap memberikan layanan SAR 24 jam secara gratis. Masyarakat dapat menghubungi call center Basarnas di nomor bebas pulsa yaitu 115 atau 0822 115 11544. Quick Action, satu jiwa, satu rasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil mazaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Fajar Hidayah di kesempatan pagi hari ini. Dan di sesi kedua ini insya Allah kita akan jawab ya beberapa pertanyaan yang masuk, baik di line telepon di 0271 6793000 atau di WhatsApp ini di 0811 255 3000. Di WhatsApp ini Ustaz sudah banyak sekali yang masuk, kita jawab Ustaz ya. Dari Ibu Dewi di Surabaya, Ustadz, mohon nasihatnya bagi kami agar tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi kondisi ekonomi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja ini, Ustaz. Iya. Jadi Ibu ya, jadi memang salah satu problem kehidupan itu masalah ekonomi. Namun kalau kita ini sebagai orang Islam,
kita ini senantiasa diajarkan. Dalam kehidupan ini, Nabi memberi petunjuk. Ungdur ila man asfala minkum. Lihatlah yang di bawah kalian. Wala tandur man fawqakum, dan jangan melihat yang di atas kalian. Ala yastar nikmatullah alaikum, supaya kamu tidak meremehkan, mengecilkan nikmat Allah yang sudah ada pada kamu. Jadi kalau kita masalah kehidupan, kita diajarkan qanaah. Qanaah itu menerima apa yang saat itu ada. Karena bagaimanapun, kalau kita melihat yang di bawah kita, masih banyak yang jauh kesejahteraannya, kehidupannya dari kita. Kita masih bisa bersyukur pada Allah SWT. Maka walaupun dikatakan kurang-kurang baik saja, kalau kita hidup ini sudah bisa makan cukup, tempat tinggal cukup, tempat pakaian cukup, badannya sehat, kurang apa kita dalam hidup? Maka kita ini diingatkan, man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Kalau yang sedikit kita tidak bisa mensyukuri, nanti banyak pun juga tidak bisa. Maka perlu kesabaran. Maka kalau kondisinya mungkin sekarang baru sedikit, ya sudah, sedikit itu kita syukuri. Dan ya sesuai dengan yang sedikit itu dalam kita membelanjakan. Namun kalau kita ini yang sedikit tidak bisa mensyukuri, nanti banyak pun tidak akan bisa. Maka kalau kita seorang muslim, jangan gara-gara ekonomi untuk alasan kisruh dalam rumah tangga, apalagi terjerumus dalam kemaksiatan. Kita masih punya Allah. Kalau kita ini masih merasa serba kurang, tentu kalau kita bandingkan zaman Nabi dan para sahabatnya, jauh lebih baik keadaan ekonomi kita ini. Tapi beliau dalam mempertahankan keimanannya, dalam pegang teguh pada agamanya, kokoh. Maka jangan sampai kita sebagai orang muslim, orang yang beriman, dalam hal urusan ekonomi menjadi sebab lunturnya keimanan kita. Kita sabar dulu. Maka kalau kita ini diajarkan iqna bil qalil ya'tikal kasir. Kalau yang sedikit itu kita terima, kita syukuri, nanti Allah akan beri yang banyak. Bagaimana jalannya? Itu terserah Allah. Maka kita hanya menang berusaha, ikhtiar, bekerja. Hasilnya Allah yang menentukan. Sehingga tetap ibadahnya, sholatnya, akidahnya, jangan sampai goyah, jangan sampai luntur. Karena itulah yang akan mengundang pertolongan Allah pada kita. Namun kalau kita ini alasan ekonomi, goyah akidahnya, goyah luntur ibadahnya, Allah nggak akan menolong kita. Itulah perlunya kesabaran. Maka mudah-mudahan Ibu, dalam menjalani kehidupan, mari yang di bawah Ibu jauh lebih banyak, Ibu. Jauh lebih banyak. Maka apa yang sudah ada disyukuri sambil berusaha untuk membenahi
meningkatkan perekonomian yang ada pada kita sedikit demi sedikit. Insya Allah, Allah pasti menolong. Maka kita jangan putus asa. Kita punya Allah. Berdoa pada Allah. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian ya Ibu Dewi di Surabaya. Kemudian Ustaz dari Pak Sidik di Wonosobo ini Ustaz. Ustadz, mohon nasihatnya tentang manajemen konflik rumah tangga. Apakah hal yang menjadi tanggung jawab suami boleh diselesaikan tanpa sepengetahuan istri? Atau semua yang terjadi dalam hidup rumah tangga, suami dan istri harus tahu ini, Ustaz? Iya. Jadi dalam manajemen menata keluarga, rumah tangga, memang dibutuhkan kerjasama yang baik antara suami dan istri. Namun suami sebagai penanggung jawab dalam keluarga, kalau itu urusannya dalam menyelesaikan rumah tangga itu, suami bisa menyelesaikan sendiri tanpa pengetahuan istri, itu bagus, karena tidak semua yang diberikan tahu pada istri itu istri bisa mendukung. Karena jalan pikirannya kadang-kala berbeda. Jalan pikirannya berbeda. Kalau penyelesaian yang diselesaikan oleh suami, problem keluarga itu, suami bisa mengatasi sendiri tanpa sepengetahuan istri, itu nggak ada masalah. Selama untuk kemaslahatan dalam keluarga itu. Kalau itu urusannya untuk urusan rumah tangga diselesaikan berdua, suami istri tahu, itu juga baik. Karena memang kita harus kerjasama yang baik pada suami istri itu. Umpamanya urusan anak. Urusan anak dibicarakan bersama. Urusan perekonomian dibicarakan bersama. Dalam menata kehidupan, menjaga keharmonisan, itu bicara bersama. Maka kalau dalam hal problem rumah tangga, tidak semua problem yang mestinya di situ suami bisa menyelesaikan, tidak harus diberitahukan pada istrinya. Kadang-kala ada kok satu kasus ya, suami diberitahu masalah yang mau diselesaikan, istri diberitahu, tapi malah pusing karena nggak bisa memikirkan. Maka suami sebagai penanggung jawab, selesaikan. Tentunya, kalau suami belum bisa menyelesaikan, mencari walijah. Walijah. Karena ini kalau disampaikan dengan istri, nanti malah menambah problem. Maka cari walijah yang bisa mengatasi masalahnya. Sehingga nanti istri yang diketahui selesai masalahnya. Itu nggak apa-apa. Tidak harus semua yang dihadapi harus dibicarakan dengan istri. Namun kalau itu memang harus dibicarakan bersama, masalah pendidikan, masalah rumah tangga, masalah sekolah anak, dan seterusnya, ya dibicarakan yang baik. Karena itu pentingnya lah komunikasi dalam keluarga itu. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian ya Pak Sidik di Wonosobo. Kemudian dari Ibu Mujizat di Klaten, Ustadz, berdoa dengan cara di batin dalam sujud terakhir itu boleh atau tidak, Ustadz? Iya. Jadi kalau namanya doa itu ya, kan kita itu kalau dalam hadis maupun ayat
di situ mesti ada kata qul, ucapkanlah. Berarti kita berucap. Ya doa, kita ucapkan doa yang kita mohon. Umpamanya kita dalam sujud itu, kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya kita ucapkan. Kita ucapkan, tidak hanya di batin. Termasuk doa-doa yang lain. Kita mohon pada Allah. Jadi kita ucapkan, kalau doa itu diucapkan. Dengan sir, kan gitu. Dan doa-doa yang lain. Termasuk umpamanya, karena kita kalau pakai bahasa Arab ya sok kadangkala tidak bisa, ya dengan bahasa kita sendiri. Asal doa yang bebas. Kita mohon dengan bahasa kita sendiri. Bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, atau bahasa apa yang bisa dipahami. Maka diucapkan, kita mohonkan pada Allah. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian ya, Ibu Muji di Klaten. Dari Pak Supriyono Ustadz di Batang. Ustadz, bagaimana hukum dalam pandangan Allah orang yang suka menunda atau mengulur-ulur waktu dalam mengerjakan sholat ini, Ustadz? Iya. Kalau kita sudah diberikan pelajaran dalam surat An-Nisa itu kan kita sudah paham ya. Ciri khas orang munafik itu malas, suka menunda-nunda sholat contohnya. Apalagi ibadah pada Allah. Itu ciri khas orang munafik. Maka kita jangan suka menunda-nunda. Kalau sudah waktunya, mestinya harus kita segera lakukan. Sedangkan kalau kita memahami dalam hadis qudsi itu kan, ya ibnu Adam tafarraq li ibadati. Kamu segeralah untuk beribadah padaku. Mungkin yang menyebabkan menunda-nunda itu mungkin karena pekerjaan dan sebagainya. Allah janji, kalau kita menyegerakan tugas kita sebagai hamba pada Tuhannya, pada Allah SWT, Allah janji, amla fi sadrika ginan, akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Maka kaya hati itu penting dalam hidup. Kalau kita cuma mengejar kaya harta sampai meninggalkan kewajiban kita, Allah tidak akan memberikan kecukupan pada kita. Kemudian dilanjutkan, kalau kita memenuhi panggilan dengan segera, Allah akan memberikan rezeki pada kita. Ya, kalau kita bicara, kalau orang Jawa mengatakan, ya sangkan paran lah itu istilahnya. Min haitsu la yahtasib kalau istilah Qur'annya. Wa illa, namun kalau tidak, suka menunda-nunda, mengulur-ulur waktu, Allah akan jadikan yang tampak di depan mata kita kemiskinan. Kemiskinan. Kita serba khawatir dalam hidup ini. Sehingga adanya menunda-nunda. Sholat ditunda, ngaji ditunda, dan lain sebagainya. Maka kalau seperti itu, yang tampak di depan mata kita, bayangannya hanya miskin, miskin, dan miskin. Nggak pernah kita merasa cukup. Kemudian ancamannya lagi,
kita akan disibukkan sesuatu yang sibuk itu, maaf, tidak ada selesainya, tidak ada longgarnya. Kalau kita tidak melonggarkan waktu untuk Allah, justru kita dibikin sibuk, tapi sibuknya itu sibuk yang tidak terselesaikan masalahnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu dalam hadis dikatakan begitu. Maka mari jangan jadi orang Islam yang suka menunda-nunda sholat. Itu ciri khas orang munafik. Na'udzubillah. Hakikatnya munafik dengan kafir itu sama. Maka kita mohon perlindungan pada Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang malas dalam melakukan ibadah. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian ya Pak Supriyono di Batang. Kemudian dari Bapak Didi nih di Bengkulu. Ustadz, saya jamaah sholat di masjid. Saat jamaah zuhur, saya sering tidak sempat membaca surat pendek ini, Ustadz. Apakah sah sholat saya, Ustadz? Iya. Jadi kalau kita ini dalam sholat, bisa baca. Yang terpendek apa? Umpamanya, kita membaca alif, lam, mim, sah. Kepepetnya begitu. Surat-surat pendek kan banyak. Kalau sampai tidak sempat, inna a'toina kal kautsar dan seterusnya, kan pendek sekali. Nanti agak terlambat sedikit nggak masalah. Itu kalau share. Kalau jahar udah nggak ada masalah. Kalau harusnya kita baca, ya kita baca. Walaupun yang terpendek, 1 ayat. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian ya Pak Didi di Bengkulu. Kita beri kesempatan di line telepon. Pemirsa, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisa dikeraskan suaranya. Kami tidak begitu menangkap suara Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Agak keras Bapak? Nama saya Zulkarnain di Selat Panjang, Ustaz. Bapak Zulkarnain ya? Ya, Pak. Silakan Pak, agak keras ya Pak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Ya. Saya ini tak suka berjanggut, Ustaz. Janggut selalu dicabut itu, Ustaz. Jadi mohon jelaskan kalau ada hadisnya tentang larangan mencabut janggut ya, Ustaz. Begitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba diulang. Terkait dengan ini, Ustaz, mencukur atau mencabut jenggot ini, Ustaz. Apakah ada hadis yang melarangnya, Ustaz? Iya. Jadi kalau masalah mencabut memang ada, ya. Jadi mencabut. Namun itu kan urusan mungkin barangkali ya, maaf ya. Kalau mencukur, kalau memang perlu dicukur, karena itu urusan dengan estetika lah istilahnya, kepatutan, itu nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah. Jadi untuk mencukur itu boleh. Tadi termasuk mencukur apa itu kumis, jenggot, itu nggak ada masalah. Itu boleh saja. Jadi kalau kita memang dalam urusan
Ya kadang-kala kan kepatutan juga perlu diperhatikan. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Baik, demikian ya Pak Zulkarnain ya, semoga bisa dipahami. Kita kembali ke WhatsApp ini Ustaz, masih banyak sekali yang belum terbaca. Dari Ibu Sugianti Ustaz, di Karanganyar. Ustadz, apakah jika saya berziarah kubur, orang yang diziarahi tahu bahwa saya menziarahinya ini Ustaz? Iya. Jadi Ibu ya tadi ya. Jadi kalau kita itu ziarah kubur, kita nggak usah berpikir yang aneh-aneh ya. Kita itu melaksanakan perintah agama. Jadi kalau Nabi itu mengajarkan supaya kita itu ziarah kubur. Karena apa di situ? Tadkiratalil maut. Intinya itu. Kalau kita ziarah kubur itu, kita supaya ingat nanti saya ya seperti yang dikubur itu. Jadi tidak usah berpikir mereka tahu kita atau tidak. Itu perintahnya memang begitu. Jadi intinya ziarah kubur itu kemana saja boleh. Intinya untuk mengingatkan bahwa saya nanti suatu saat ya akan dikubur seperti yang ada dalam kubur itu. Itu inti pokoknya. Inti pokoknya. Ya kalau masalah mendoakan, ya didoakan itu dari mana saja bisa. Maka kalau kita itu ziarah kubur kan diajarkan Assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin wal mu'minin. Itu yang kita ucapkan. Was'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah kebaikan untuk ahli kubur, tentu yang Islam. Wa insyaallah bikum lahikun, dan insyaallah saya akan menyusul kamu. Itu kan doanya. Maka kita ziarah kubur itu pokoknya, intinya supaya kita ingat bahwa kita juga akan seperti yang ada dalam kubur itu. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian ya Ibu Sugianti di Karanganyar. Tak terasa Ustaz, menjadi pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Oh, ya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa dan penanya. Dan terima kasih Ustaz atas nasihat dan ilmu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian ya Fajar Hidayah di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala khilaf. Saya Sufyan Al-Ayyubi undur diri. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.